Huh? 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 Laban now. Are y'all ready? Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 program studi gizi akan mempresentasikan materi mengenai uji parametrik dalam mata kuliah biostatistik. Jadi, kelompok kami beranggotakan Mutia Karirah, Aulia Ramadhani, Gabriela, Muh Ikhlasul Amanah, Andi Makaila Sanggabuana, dan Andi Nur Agni Aziza. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian uji parametrik. Uji parametrik merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan asumsi bahwa data berdistribusi normal dan memiliki varians homogen. Uji ini menggunakan parameter statistik seperti mean atau rata-rata dan standar deviasi sebagai dasar perhitungan. Uji parametrik biasanya digunakan untuk mengetahui perbedaan atau hubungan antar variabel numerik dan memiliki tingkat ketelitian yang tinggi jika seluruh asumsi yang dipersyaratkan terpenuhi. Jadi, sebelum menggunakan uji ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu, data berdistribusi normal. Jadi, data harus mengikuti pola distribusi normal karena perhitungan uji parametrik berkegantungan pada asumsi ini. Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan metode seperti Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Kemudian yang kedua, homogenitas varians. Varian atau penyebaran data antar kelompok harus relatif sama. Jika varians berbeda, hasil uji bisa bias. Pengujian biasanya menggunakan uji Levene. Kemudian yang ketiga, data berskala interval atau rasio. Jadi, uji parametrik hanya dapat digunakan pada data numerik yang memiliki jarak yang jelas antar nilai interval atau rasio, bukan data kategori seperti nominal atau ordinal. Kemudian yang keempat, independensi data. Jadi, setiap data atau sampel harus berdiri sendiri dan tidak saling mempengaruhi. Hal ini penting agar analisis tidak mengalami bias akibat hubungan antar data. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis uji parametrik. Nah, pada materi ini itu juga dijelaskan beberapa jenis uji parametrik yang umum digunakan dalam penelitian. Nah, jenis pertama yaitu ada one sample test yang digunakan untuk membandingkan rata-rata satu kelompok dengan nilai tertentu. Selanjutnya terdapat pirate sample test yang digunakan untuk membandingkan data sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok yang sama. Nah, kemudian terdapat independent sample test yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok berbeda. Selain itu, ada ANOVA untuk membandingkan lebih dari dua kelompok, seperti korelasi Pearson untuk melihat hubungan antar variabel numerik, serta regresi linear yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, baik, pada bagian penerapan, kami membahas contoh penelitian di bidang kesehatan dan gizi mengenai pengaruh program edukasi gizi terhadap peningkatan pengetahuan, produktivitas kerja, dan status kesehatan pekerja. Nah, penelitian tersebut menggunakan metode Pirate Sample T-Test untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah diberikan intervensi edukasi gizi. Nah, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan setelah program edukasi diberikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa edukasi gizi memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan produktivitas pekerja. Selain itu, pada e-book ini juga ditampilkan tabel, grafik, dan visualisasi. Nah, di sini saya akan menunjukkan tabel dan visualisasinya. Nah, ini dia.
Ada tabel, grafik, visualisasi data untuk mempermudah pembaca memahami hasil penelitian secara visual. Kami juga menyusun flowchart. Bukan flowchart, ya ada ini apa? Nah, ini dia. Ada flowchart. Pemilihan uji statistik yang dapat membantu menentukan jenis uji yang tepat berdasarkan karakteristik data penelitian. Pada bagian analisis data, kami menjelaskan proses pengolahan data menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik. Tahapan analisis dimulai dari memasukkan data penelitian melakukan uji statistik hingga membaca output hasil SPSS. Analisis yang digunakan adalah regresi linear dengan variabel skor pengetahuan gizi, produktivitas kerja, dan status kesehatan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai R-square sebesar 0,950 yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel penelitian tergolong sangat kuat. Selain itu, hasil uji menunjukkan bahwa variabel status kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil penelitian dengan nilai signifikan kurang dari 0,5. Baik, saya akan menjelaskan bagian evaluasi dan latihan soal. Jadi pada bagian evaluasi ini kami menyusun latihan soal yang terdiri dari soal pilihan ganda dan analisis kasus mengenai uji parametri. Jadi latihan soal ini dibuat untuk membantu pembaca memahami materi yang telah dipelajari, mulai dari pengertian uji parametri, syarat penggunaan, jenis-jenis uji parametri, hingga penerapan dalam penelitian. Nah, isi dari soal-soal tersebut itu mencakup 4 poin utama, yaitu yang pertama pengertian uji parametri, membahas tentang karakteristik dasar dan jenis skala data yang boleh atau tidak boleh digunakan. Yang kedua, syarat penggunaan, yaitu membahas uji asumsi klasik seperti uji normalitas Shapiro-Wilk, serta solusi jika data tidak berdistribusi normal. Yang ketiga, jenis-jenis uji parametri, yaitu membedakan alat analisis seperti uji rata-rata dua kelompok atau tidak berpasangan hingga uji ANOVA. Yang keempat, penerapan dalam penelitian, menyelesaikan studi kasus nyata seperti analisis kasus kelompok, intervensi, kontrol, dan kasus data sebelum dan sesudah. Selain itu, kami juga menyertakan kunci jawaban agar pembaca dapat mengevaluasi hasil pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Sekian dari saya. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai uji parametrik. Melalui materi ini, kami berharap pembaca dapat memahami konsep dasar, syarat penggunaan, serta penerapan uji parametrik dalam penelitian, khususnya di bidang kesehatan dan gizi. Kami menyadari bahwa materi yang kami sajikan masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos.